Jemaat yang dikasihi Tuhan, akan kami bacakan berita Gereja GKJ Njebres tanggal 3 Oktober 2021. Romawi 1. Peninjauan ulang ibadah Minggu. Majelis GKJ Njebres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah tatap muka dengan 3 kali ibadah, jam 6.30, jam 9, dan jam 17. Kapasitas setiap jam ibadah adalah 50% dari kapasitas gedung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jemaat dimohon dapat mempersiapkan diri dengan baik dan diharapkan telah mendapatkan suntikan vaksin. Setiap warga jemaat diharapkan mendaftar ke pengurus kelompok akan beribadah di kebaktian pagi, siang, atau sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Romawi 2. Mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan, operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain, bisa dimasukkan ke kotak persembahan di halaman depan teras gereja pada saat awal datang beribadah. Khusus untuk persembahan janji iman dan bulanan operasional, jemaat dimohon untuk menulis sendiri tanggal dan nominal yang dipersembahkan, sehingga majelis tinggal menandatangani atau menvalidasi. Romawi 3. Amplop persembahan lain-lain. Bagi warga jemaat yang memberikan persembahan dengan amplop sendiri untuk persembahan khusus selain persembahan minggu atau persembahan komisi anak, remaja, pemuda, dan lain-lain, mohon amplop ditulisi dengan jelas supaya mempermudah majelis dalam menghitung persembahan. Romawi 4. Rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Njebres. Ibadah Minggu 19 September 2021, ibadah pagi 99, ibadah siang 62, ibadah sore 74, jumlah 235. Minggu 26 September 2021, pagi 120, siang 79, sore 76, jumlah 275. Romawi 5, persembahan 26 September 2021. 1. Persembahan kotak putih Rp1.714.000. 2. Persembahan kotak merah Rp1.625.000. Persembahan pendadaran Rp1.048.000. 4. Persembahan bulanan dan operasional Rp3.365.000. 5. Persembahan janji iman Rp1.800.000. 6. Perpuluhan Rp400.000. Rebon Rp5.000. 8. Istimewa Rp500.000. Romawi 6. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Rino Yulian Kris Perdana, alamat di Purwoprajan, kelompok Njebres 6, dengan Saudari Ervinda
Resita Sari dari Sidomulyo Sragen. Pada Jumat 8 Oktober 2021 di GKJ Sidomulyo Sragen. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat GKJ Jebres. Semoga semuanya berjalan lancar dan diberkati Tuhan. Romawi 7, Baksos HUT GKJ Jebres ke-19. Dalam rangka HUT GKJ Jebres yang ke-19, panitia bekerja sama dengan Komisi Warga Dewasa akan mengadakan baksos untuk warga sekitar gereja pada hari Minggu 24 Oktober 2021. Mohon partisipasi warga jemaat untuk berdonasi baik dalam bentuk dana atau barang. Bagi warga jemaat yang akan memberikan donasi, ditunggu sampai tanggal 16 Oktober 2021. Donasi berupa barang: 1. Beras, 2. Indomie goreng, 3. Teh gardu, 4. Minyak goreng Fortuna 1 literan, 5. Gula pasir. Romawi 8, yang akan mengantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silahkan menghubungi Majelis Gereja seusai ibadah. Demikian berita gereja, harap menjadikan maklum. Jemaat yang terkasih, marilah kita masuki panggilan beribadah. Hari ini, bersama gereja-gereja di dunia, kita mengadakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia sebagai ungkapan pengakuan bahwa sesungguhnya gereja-gereja di dunia adalah satu tubuh di dalam Kristus. Juga bersama gereja-gereja di Indonesia, kita diingatkan kembali akan tugas untuk mengabarkan Injil melalui Hari Pekabaran Injil Indonesia. Dengan kedua peringatan tersebut, patutlah kita memuliakan nama Tuhan, sebab Ia telah menciptakan keragaman dalam keragaman gereja-gereja di Indonesia maupun di dunia. Kita adalah satu tubuh dalam Kristus yang memuliakan Dia, Sang Pencipta. Saya mengundang jemaat yang terkasih untuk bangkit berdiri. Mari kita bersukacita dan menyanyikan untuk kemuliaan Tuhan dari NKB 2.
pertolongan dalam ibadah sakramen perjamuan kudus hari ini terdalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasetianya untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam syukur bulan keluarga atas kasih Kristus, kita diberikan kesempatan mengecap betapa baiknya Tuhan yang telah berkorban bagi kita. Kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk membebaskan dan memulihkan kita umat manusia. Mari kita siapkan hati kita untuk ikut ambil bagian dalam ibadah sakramen perjamuan kudus pada saat ini.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah dalam ibadah hari ini, masing-masing pribadi memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah samamu, manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jemaat yang terkasih, dengan membaca hukum kasih ini, nyata sekali akan kelemahan kita, kekurangan kita, dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya mohon pertolongan Tuhan secara litani. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan genap hati, dan dengan genap jiwa, dan dengan genap akal budi, dan kurang dari sama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku, dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Kasih Allahku tiada yang setaranya, daripada hadiranku ketika-Ku terkapalah. Karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Ia mencari yang sesat dan diampuninya. Kasih Allah agunglah tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit di kertasnya, andaikan tinggalannya dan insanmu pujangannya, takkan pernah mengungkapkan kasih-Mu. Dia dan langitku takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Jemaat saundang baik berdiri. Kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka kepadanya diberitakan janji tentang pengampunan. Dalam Yesaya 1:18 tertulis demikian. Sekalipun dosa seperti merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin.
ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Avenu shalom alahem, Avenu shalom alahem, Avenu shalom alahem, Avenu shalom, shalom, shalom alahem. Kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa syafaat. Sandarkan kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur dan bersukacita ketika Tuhan izinkan kami untuk meluangkan waktu beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teristimewa, terkhusus hari ini, kami boleh bersama-sama memasuki ibadah pembukaan masa penghayatan bulan keluarga. Kami bersyukur untuk setiap keluarga yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Suami, istri, orang tua, anak-anak, pemberian Tuhan yang sangat berharga atas kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Mampukan kami masing-masing pribadi terus menjaga, merawat keutuhan, kesatuan keluarga kami masing-masing dalam pimpinan penyertaan kasih Tuhan. Ajari di masing-masing keluarga membangun kesehatian, saling mengasihi, saling mendukung, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terlebih di masing-masing keluarga, ajari kami terus dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, boleh bertumbuh, boleh seturut dengan firman Tuhan. Di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita yang boleh kami rasakan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaannya, terkhusus mereka yang sakit dan dalam tahap pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Tandimin JPS 2, Bapak Wiyadi JPS 5, Ibu Darno JPS 6, Ibu Saminem Tekyanto JPS 8, Ibu Eris Bagio JPS 9, Bapak Ibu Suroso JPS 12, Ibu Parmi Selamat JPS 13, Bapak Sarjono JPS 13, Ibu Sabto Winartin JPS 14, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Allah juga berkenan menjamah mereka, memberikan kekuatan pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Sanyalah kami berdoa untuk pelayanan yang dikerjakan di tengah-tengah gerejamu GKJ Jebres ini. Engkau berkati rangkaian kegiatan di tahun 2021. Allah yang akan melengkapi, mencukupi, memberkati segala sesuatunya. Dan apa yang kami kerjakan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Berkati setiap pelayanan yang ada, baik pelayanan ibadah secara online, secara onsite, persekutuan pemuda remaja secara online, persekutuan anak sekolah minggu secara online, persekutuan doa secara online, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Allah memberkati kami agar semuanya itu menjadi sarana membangun, memelihara iman warga jemaat GKJ Jebres. Berkati gerejamu jika di bulan ini akan bersama-sama nyongsong, bersukacita, merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-19. Allah berkati rangkaian acara, kegiatan yang kami susun, terlebih agenda baksos. Tuhan mencukupi,
segala kebutuhan kami semuanya, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan dan keberadaan kami menjadi berkat bagi sesama. Berkati anak-anak kami yang sedang studi Tuhan, mereka boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Tuhan berikan pelindungan, Tuhan berkati anak-anak kami, berkati pihak sekolah, sehingga semuanya berjalan lancar, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Berkati anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Senyalah kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Wisuda Heri yang besok tanggal 8 Oktober akan menikahkan putranya, Saudari Rino Yulia Kris Pradana dengan Saudari Ervinda Resita Sari dari Sragen. Berkati agenda mereka, berkati semuanya berjalan lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Senyalah kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam segala upaya daya memutus mata rantai penyebaran virus corona, baik melalui penerapan protokol kesehatan, melalui kebijakan PPKM, melalui kegiatan vaksinasi, kiranya semuanya berjalan lancar dan dapat berdaya guna untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ya Allah, dalam ibadah sakramen perjamuan kudus ini, kami masing-masing pribadi haus dan rindu dengar-dengaran akan kebenaran sabda firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa yang bawa kitab, kita membuka dari Injil Markus 10, kita baca 2 sampai ayat 16, kita baca bergantian. Saya membaca yang genap, Bapak, Ibu, saudaraku ayat yang ganjil. Injil Markus 10, ayat 2 sampai 16, Tuhan Allah berfirman demikian. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jawab mereka, Musa memberikan izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula pada Yesus tentang hal itu. Dan jika seistri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata pada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti orang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya.
Lalu ia meluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah kesaksian Injil Markus. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan, memerhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Siapa di antara panjenengan yang hari ini datang beribadah dengan keluarga yang komplit? Ya. Puji Tuhan, ada beberapa yang hadir bersama dengan keluarga masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan ibadah pembukaan masa penghayatan bulan keluarga. Nah, di tahun ini, di masa penghayatan bulan keluarga, tentu kita sepakat bahwa membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis seumur hidup adalah dambaan, adalah impian dari setiap pasangan yang sudah mengikatkan hati memasuki kehidupan pernikahan, memasuki kehidupan sebuah keluarga. Cita-cita orang menikah, cita-cita orang berkeluarga adalah membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis seumur hidup. Namun fakta, realita yang ada seringkali impian itu jauh dari kenyataan. Banyak pernikahan kandas di tengah jalan. Padahal di awalnya dipenuhi dengan kasih, tetapi perlahan berubah menjadi penuh dengan pertengkaran. Kasih yang semula hangat berubah menjadi tawar dan dingin. Oleh karenanya, peristiwa kawin cerai sepertinya menjadi fenomena yang semakin lama semakin menjadi hal yang biasa pada zaman sekarang. Tidak saja terjadi pada kalangan selebritis, pada kalangan artis, namun juga berimbas kepada anak-anak Tuhan. Sepertinya kisah asmara yang pernah dirajut sudah terlupakan begitu saja. Perhelatan yang dilakukan dengan besar-besaran, dengan anggaran yang cukup menguras harta benda, tidak lagi memberikan kesan sama sekali. Hanya karena masalah sedikit timbul di antara mereka, dengan mudahnya mereka mengatakan cerai dengan berbagai macam masalah. Tidak ada kecocokan, adanya kekerasan dalam rumah tangga, pendapatan yang berkurang, dan beragam masalah lainnya.
lebih tragis lagi, mereka mengatasnamakan Tuhan. Semua terjadi atas izin Allah. Ini sangat miris, sesuatu yang tragis dalam pergumulan iman dan moral kekristenan. Lihatlah kehidupan public figure atau selebriti yang berita pernikahannya begitu spektakuler karena menghabiskan biaya ratusan juta rupiah. Dan kemudian rumah tangganya hanya seumur jagung. Bertengkar lalu bercerai. Padahal dengan tegas firman Tuhan mengatakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat perikop yang kita baca hari ini, ada beberapa catatan yang harus kita cermati, yang harus kita perhatikan agar sebuah pernikahan dapat bertahan dan dipenuhi dengan cinta kasih. Seseorang yang memutuskan untuk menikah harus keluar dari ketergantungannya kepada orang tua, termasuk hal keuangan. Selain itu, pasangan yang memutuskan berumah tangga harus belajar untuk mengatasi semua permasalahannya tanpa melibatkan orang lain, apalagi orang tua kedua belah pihak. Apabila orang tua ikut masuk dalam konflik yang terjadi, biasanya masalah akan semakin berlarut. Karena apa? Karena setiap orang tua cenderung akan membela, membenarkan anaknya, dan menyalahkan menantu. Jadi setiap pasangan harus belajar mengatasi konflik sendiri dan berusaha untuk memahami teman hidupnya, pasangannya, saling memaafkan dan mengasihi. Ingat, setiap pasangan yang menikah bukan lagi dua, melainkan menjadi satu tubuh. Oleh karena itu, keadaan apapun, baik suka maupun duka, harus dijalani dan dihadapi bersama. Itu berarti sekali lagi kita diingatkan di masa bulan keluarga ini, hidup menikah, kemudian berkeluarga, ternyata bukan perkara yang mudah. Ada proses yang harus kita lalui, yang harus kita lewati dalam kehidupan berumah tangga. Nah, selain daripada itu, setiap pasangan harus saling terbuka terhadap satu sama lain dan mempercayai suami, mempercayai istri, mempercayai anak-anak dalam segala hal. Tidak ada perkara yang dirahasiakan atau disembunyikan, sehingga tidak ada rasa saling mencurigai. Bagi Bapak Ibu saudaraku yang sudah menikah, yang sudah puluhan tahun, tentu kita sepakat masalah akan selalu ada. Baik dalam keluarga yang paling harmonis di dunia sekalipun, masalah itu tetap ada. Yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapinya. Kita menghadapi persoalan, masalah yang timbul dalam masing-masing keluarga.
semua masalah bisa diselesaikan dengan keterbukaan dan kejujuran. Dan hendaklah diselesaikan dengan cepat. Jangan ditunda-tunda sehingga menumpuk dan kemudian menjadi rumit. Seperti benang yang kusut. Mencari pelarian keluar bukanlah sebuah penyelesaian. Malah seringkali membuka permasalahan demi permasalahan baru yang akan mempersulit segalanya. Nah, terkhusus mengenai perceraian, kebenaran firman-Nya dengan jelas mengatakan Allah membenci perceraian. Jika kita mau terbuka, kita cermati kasus-kasus keretakan rumah tangga, disebabkan diantaranya adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kegagalan menjaga diri, kepercayaan, kesetiaan, dan selanjutnya adalah pengkhianatan terhadap komitmen janji pernikahan. Adalah 3 perkara yang seringkali menjadi penyebab keretakan yang berujung pada perceraian. Atau dengan kata lain, ketika pasangan saling mengasihi, dapat menjaga kepercayaan pasangan dan berteguh hati menjaga komitmen sampai maut memisahkan, niscaya perceraian tidak akan pernah menyentuh pernikahan Kristen. Alkitab sangat jelas menyatakan bahwa perceraian bukanlah jalan keluar dari masalah. Kita perlu menyimak janji nikah atau kovenan yang menyebutkan setia pada masa suka dan duka. Mari kita mengingat, kita mengenang kembali janji yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan, di depan pendeta, di depan jemaat. Oleh karena itu, di masa penghayatan bulan keluarga ini, kita hendaknya punya semangat yang sama, punya kerinduan yang sama. Mari kita bangun, mari kita rawat, kita pelihara, sekaligus kita jaga keutuhan, kesatuan dalam sebuah hubungan pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Sehingga rumah tangga kita bisa menjadi sebuah kesaksian yang indah bagi keluarga-keluarga lainnya. Ketika dunia penuh dengan kawin cerai, kini tiba saatnya kita memperkenalkan keindahan keluarga ilahi yang dimeteraikan langsung oleh Tuhan. Setia, saling mengasihi, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itulah ciri keluarga ilahi yang diberkati Tuhan. Kita hari ini mendapatkan rema pesan agar masing-masing keluarga itu menjaga, merawat, mempertahankan keutuhan keluarga masing-masing dalam penyertaan, dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Sehingga dalam keluarga kita masing-masing, kita hapus, kita hilangkan yang namanya kata perceraian. Yang kita tanamkan adalah keluarga yang diberkati, keluarga yang utuh, keluarga yang bahagia, keluarga yang senantiasa dipersatukan, diikat oleh kasih Tuhan. Kiranya keluarga panjenengan terus dan terus berjuang dalam proses
hidup ini dimampukan menghadapi berbagai problema masalah, kuat, teguh dalam firman Tuhan, dan terus keluarga ini menjadi keluarga yang berkesaksian, keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang utuh, karena ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Sekali lagi, selamat menghayati, selamat menghidupi kehidupan keluarga panjenengan masing-masing di masa bulan penghayatan keluarga ini. Tuhan memberkati keluarga panjenengan masing-masing. Amin. Kita refoni firman Tuhan dengan bersama-sama menaikkan pujian NKB 133 bait pertama dan 3. Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Atas keluarga penuh kasih yang besar, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan dunia selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian hari ini kita menerima sakramen perjamuan kudus, sarana untuk melihara iman percaya kita. Pelayanan sakramen perjamuan kudus didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dan perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid, katanya, "Inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukan dengan cawan semakan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, malah kita sekali lagi menguji diri dan bertanya kepada diri kita masing-masing seberikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan Juru Selamat yang berkuasa melepaskannya. Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dan keyakinan pada Allah yang menyelamatkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad dan menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan kudus disediakan bagi orang yang menyediakan diri, menyerahkan kepada Tuhan Yesus dan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan pada melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Mari kita saat teduh dan kita berdoa.
Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan kudus ini bisa memelihara iman kami, sehingga senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerah kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang semua di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur perjamuan yang ada di meja merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Kita mengangkat pujian NKB 156 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu terimalah dan makanlah, sambil mengingat dan percaya tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Jemaat yang terkasih, roti yang ada di tangan Bapak Ibu Saudaraku
melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan. Untuk itu terimalah dan makanlah. Saya ingat dan percaya tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Kita pujikan Kidung Jemaat 35 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih, anggur dan cawan ini melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan. Oleh karena itu, terimalah dan minumlah. Saya percaya dan mengingat darah Kristus telah ditumpahkan sebagai korban untuk membebaskan, menebus kita dari dosa.
Jemaat yang terkasih, anggur yang ada dalam sloki ini melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, terimalah dan minumlah, sambil ingat dan percaya darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita hening sejenak, dalam hati kita berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia mengampuni segala kesalahanmu, Ia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebusimu dari lubang kubur. Ia mengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasamu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya mendendam. Tidak ada kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Dari setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggan kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberikan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucap rasa syukur melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama di kotak persembahan di depan pintu gereja di awal ibadah. Marilah kita senantiasa mengingat akan firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita pujikan dengan pengucapan syukur NKB 134. Kasih
Mari kita kembali duduk diam di bawah kaki Tuhan, merendahkan hati, dengan berdoa kami hantarkan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh saat ini Tuhan mengucap syukur Tuhan, di mana kami boleh dipertemukan di dalam ibadah perjamuan kudus. Dan kami mengucap syukur Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk taat dan setia, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Di mana kami dimampukan Tuhan untuk melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari bersama keluarga. Sehingga keluarga kami Tuhan menjadikan keluarga yang sakinah glory, keluarga yang diberkati, menjadi keluarga yang menjadikan terang, menjadikan kesaksian dimanapun kami berada. Dan kami mengucap syukur Tuhan kalau ibadah pada pagi hari ini sangat dari awal sampai pertengahan, sampai akhir ada dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan, dan kami mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Walaupun di masa pandemi, di masa sukar, Engkau tetap Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau tetap Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami boleh Tuhan setiap hari menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan, yang luar biasa. Kalaupun kami saat ini Tuhan, kami boleh memberikan satu persembahan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, yang sudah memberikan persembahan, berupa persembahan perpuluhan, persembahan operasional, persembahan janji iman, persembahan perjamuan kudus, dan persembahan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan melihat setiap hati dengan ketulusan kami, sehingga persembahan ini Tuhan boleh layak bagi kerajaan-Mu di surga, khususnya di GKJ Jebres Tuhan. Tuhan pakai semakin untuk menjangkau banyak jiwa diselamatkan. Tuhan terima kasih. Kalau persembahan ini Tuhan bisa dikelola, Tuhan jemaat Tuhan berkati Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni Tuhan, kalau persembahan ini tidak sesuai dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tapi percaya, Tuhan melihat hati kami sebagai korban syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa-doa ini dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti
Jemaat saya undang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan, nyanyian Kidung Baru 154, bait pertama dan 3. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan pengakuan iman dalam untaian kata dan nada. Aku percaya Allah yang bukan, yang oleh Sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, dari suci di dalamnya. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Angkatlah hati pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu senantiasa. Amin.